Selamat pagi. Hari ini saya ingin berbagi satu informasi mengenai tanaman yang biasa banyak sekali ditemukan di dapur kita masing-masing juga, yaitu manfaat dari kunyit. Berapa banyak di antara kita yang menanam kunyit di lingkungan rumah, baik itu di dalam pot maupun kita tanam di halaman kita. Ternyata kunyit ini memang sungguh bermanfaat untuk kesehatan kita, bukan hanya sebagai bumbu dapur dan juga sebagai perasa makanan serta pewarna makanan, bukan hanya itu. Tetapi ini bermanfaat juga untuk penyakit-penyakit yang diderita manusia pada umumnya, yaitu membantu dalam proses pemulihan, penyakit jantung, sembelit, lalu juga mengatasi asam lambung, dan juga untuk para penderita diabetes, kunyit ini juga baik untuk diminum. Terlebih ini dapat mencegah dan mengobati penyakit kanker. Memang bahan-bahan yang alami termasuk kunyit lebih baik kita konsumsi dan juga harus rajin membuat sari kunyitnya. Satu penelitian yang dilakukan oleh Pusat Medis dari Universitas Maryland mendapati bahwa kurkumin dalam kunyit memiliki sifat antioksidan yang sangat baik untuk memerangi radikal bebas yang ada di sekitar kita yang dapat menyebabkan berbagai penyakit. Jadi, konsumsi kunyit ini memiliki manfaat yang luar biasa bagi kesehatan kita. Kalau dulu saya mengingat ketika masih kecil di lingkungan rumah, seringkali ketika lewat ibu tukang jamu, membawa bakulnya yang seringkali ditenteng kemanapun mereka pergi, selalu ada botol yang besar di dalamnya. Salah satu botol itu memiliki sari kunyit yang cukup banyak. Itulah sebabnya lebih banyak orang-orang zaman dulu yang sehat-sehat. Selain karena radikal bebas di zaman itu masih dapat teratasi, mereka juga mengkonsumsi minuman-minuman yang serba alami. Jadi mari kita coba untuk meminum sari kunyit. Hal lain manfaat dari kunyit ini adalah sarinya dapat juga membantu menghilangkan dan mengurangi ketombe pada kulit kepala. Kita bisa mencobanya di rumah kita masing-masing. Ini adalah informasi yang luar biasa atas kebaikan Tuhan. Tuhan selalu menempatkan di sekitar kita obat-obatan alami yang dapat kita jangkau. Tergantung kerajinan kita untuk membuatnya. Mari kita terus bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kita mulailah dari hal-hal yang sederhana, yaitu hal-hal yang kecil, seperti kunyit yang kecil ini. Baiklah, mari kita lanjutkan bacaan renungan pagi kita 28 Agustus dengan judul Kita Memikul Salib dan Mengikut Kristus. Ayat intinya tertulis di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Penjelasannya. Sungguh indah mengetahui bahwa kita memiliki sahabat yang setia. Dia yang akan memberikan kepada kita karakter yang mulia dan tinggi, yang akan melayakan kita bergaul dengan para malaikat di istana surga. Penjagaannya atas semua anak-anaknya. Mereka memiliki kedamaian yang tidak bisa diberikan atau diambil oleh dunia. Kehilangan harta duniawi tidak membuat mereka putus asa atau tunawisma. Kristus melihat dunia penuh dengan kegiatan dalam mencari harta duniawi. Dia melihat banyak orang dengan bersemangat mencoba satu hal pertama dan kemudian yang lain dalam upaya mereka untuk mendapatkan harta duniawi yang diidamkan, yang menurut mereka akan memuaskan keserakahan mereka yang egois, sementara dalam pengejaran mereka yang bersemangat, mereka melewati begitu saja satu-satunya jalan yang mengarahkan mereka ke kekayaan sejati. Sebagai seorang yang memiliki otoritas, Kristus berbicara kepada orang-orang seperti itu, mengundang mereka untuk mengikutinya. Dia menawarkan untuk membimbing mereka menuju kekayaan abadi yang tahan selama-lamanya. Dia mengarahkan mereka ke jalan sempit
penyangkalan diri, dan pengorbanan. Mereka yang maju terus di jalan ini mengatasi setiap rintangan akan mencapai tanah kemuliaan. Dalam mengangkat salib, mereka menemukan bahwa salib mengangkat mereka, dan mereka pada akhirnya akan mendapatkan harta yang tidak dapat binasa. Banyak yang berpikir untuk menemukan keamanan dalam kekayaan duniawi, tetapi Kristus berusaha untuk menghapus dari mata mereka debu yang menghalangi penglihatan, dan dengan demikian memungkinkan mereka untuk memandang kemuliaan kekal yang jauh melebihi segala-galanya. Mereka keliru mengangan-angankan kenyataan dan telah kehilangan pandangan akan kemuliaan dunia yang kekal. Kristus memanggil mereka untuk memperluas pandangan mereka melampaui masa kini dan menambahkan kekekalan pada pandangan mereka. Kita harus mengangkat salib dan mengikuti jejak Kristus. Mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa ketika mereka melakukan ini, salib mengangkat mereka, memberi mereka kesabaran dan keberanian, dan mengarahkan mereka kepada anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Aplikasinya bagi kita hari ini, kita kembali diingatkan bahwa kita sudah terlalu banyak menggunakan waktu kita untuk mencari harta duniawi. Tetapi, mari kita kembali mengarahkan pandangan kita untuk melihat harta yang kekal yang tidak dapat hancur semata-mata, yaitu kerajaan surga, hubungan yang lebih dekat dengan pencipta kita. Karena itu, mari khususnya di hari Sabat ini, kita boleh luangkan lebih banyak waktu lagi, baik itu dengan mempelajari Alkitab lebih dalam, dengan melihat kuasa Tuhan dari alam ciptaannya. Kita akan terus bergantung bahwa sebenarnya kemampuan kita, kekayaan yang kita miliki itu adalah sia-sia tanpa adanya Tuhan. Karena firman Tuhan menyebutkan, kekayaan kita ini tidak akan menambahi sukacita kita, kecuali sukacita yang datangnya dari Tuhan saja. Slogan kita awali hari ini dengan renungan pagi. Mari kita sama-sama meminta pertolongan Tuhan untuk dapat selalu fokus kepada Tuhan saja melalui doa. Mari kita berdoa. Allah kekal Bapa kami di surga, selamat Sabat. Terima kasih banyak sepanjang minggu bekerja Tuhan terus menyertai kami, terutama di hari Sabat ini, di hari kudus Tuhan, kami kembali boleh ditegur dan juga diingatkan kembali bahwa pandangan kami harus selalu tertuju kepada Tuhan, bukan hanya keinginan kami untuk mencari harta duniawi, tapi biarlah karena berkat Tuhan saja kami boleh dicukupkan untuk segala sesuatunya. Bantulah kami Tuhan dalam penata layanan waktu, agar kami boleh mengutamakan waktu kami dalam satu hari untuk dapat bertemu dengan Tuhan, baik dalam doa pribadi, baca firman Tuhan, bersaksi, dan hal lainnya. Karena harta duniawi itu akan Tuhan berikan dengan cuma-cuma ketika kami sudah datang kepada Tuhan lebih dahulu, dan tentunya berusaha yang terbaik. Kiranya Bapa sepanjang hari Sabat ini kami boleh semakin mengenal Tuhan dan lebih dekat lagi kepadamu. Ini doa pengharapan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak. Jika ada di antara Anda yang ingin turut didoakan, mari tuliskanlah usulan doa Anda di kolom komentar di bawah ini. Sampai bertemu lagi esok hari untuk kelanjutan renungan pagi kita. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Amin.